Nomor 1. PNS yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh A. PYB, B. Kepala instansi, C. Pejabat pimpinan tinggi, D. PPK, E. Kepala pemerintahan. Jawabannya D. PPK. Jadi pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara itu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau biasa disingkat dengan PPK, pejabat pembina kepegawaian. Jadi jawabannya D. Nomor 2. Jaminan pensiun diberikan kepada PNS apabila A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, B. Dihukum penjara, C. Menjadi anggota partai politik, D. Cuti belajar, E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jawabannya E. Jadi PNS diberikan jaminan pensiun apabila yang pertama, dia meninggal dunia, kemudian atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jadi, yang ini ya, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jadi jawabannya E. Nomor 3. Di bawah ini yang tidak termasuk bagian dari perlindungan yang wajib diberikan pemerintah kepada ASN yaitu A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan pengembangan karir, C. Jaminan kecelakaan kerja, D. Jaminan kematian, E. Bantuan hukum. Jawabannya B. Jaminan pengembangan karir. Ini ada di pasal 92. Jadi pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa yang pertama itu adalah jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian dan bantuan hukum. Jadi yang tidak termasuk bagian dari perlindungan yang wajib diberikan pemerintah kepada ASN yaitu jaminan pengembangan karir. Jadi jawabannya B. Nomor 4. Manajemen P3K meliputi kecuali A. Penetapan kebutuhan, B. Pengadaan, C. Penggajian dan tunjangan, D. Pangkat dan jabatan, E. Pengembangan kompetensi. Jawabannya D. Pangkat dan jabatan. Ini ada di pasal 93. Jadi manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Jadi yang merupakan manajemen P3K itu penetapan kebutuhan ada, pengadaan ada juga, penggajian dan tunjangan ada ya. Kemudian pangkat dan jabatan ini tidak ada. Pengembangan kompetensi ada ya. Berarti yang kecuali sini adalah D, pangkat dan jabatan. Nomor 5. Pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan A. Presiden, B. Menteri, C. Kepala instansi, D. PYB, E. PPK. Jawabannya E. PPK. Ini ada di pasal 98. Pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Jadi jawabannya E. PPK. Nomor 6. Masa perjanjian kerja paling singkat bagi P3K adalah A. 3 bulan,
B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 3 tahun. Jawabannya C. 1 tahun. Ini ada di pasal 98. Jadi pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Kemudian masa perjanjian kerja paling singkat itu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi masa perjanjian kerja paling singkat bagi P3K yaitu 1 tahun. Jawabannya C. Nomor 7. Penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan A. Menteri, B. Kepala BKN, C. PYB, D. PPK, E. Pemerintah daerah. Jawabannya C. PYB. Ini penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing. Jadi pejabat yang berwenang ini biasanya disingkat dengan PYB, pejabat yang berwenang. Jadi jawabannya C. Nomor 8. P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian A. Tanda kehormatan, B. Kenaikan pangkat istimewa, C. Tunjangan hari raya, D. Uang tunai, E. Pengangkatan menjadi seorang PNS. Jawabannya A. Tanda kehormatan. Jadi penghargaan bagi P3K ya, itu dapat berupa pemberian, tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan atau kesempatan menghadiri resmi dan atau acara kenegaraan. Jadi kenaikan pangkat istimewa ini tidak ada, tunjangan hari raya juga tidak ada, uang tunai juga tidak ada, pengangkatan menjadi seorang PNS juga tidak ada ya. Adanya tanda kehormatan. Jadi jawabannya A, tanda kehormatan. Nomor 9. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena A. Mendapat hukuman, B. Pelanggaran disiplin, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, E. Mengundurkan diri sebelum masa perjanjian kerja berakhir. Jawabannya D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Ini ada di pasal 105. Jadi pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena yang pertama itu jangka waktu perjanjian kerjanya sudah berakhir. Kemudian dia meninggal dunia atas permintaan sendiri, adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K atau tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Jadi ini masuk ya, adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Yang ini ya. Oke. Jadi jawabannya D. Nomor 10. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri. Apabila A. Dihukum penjara maksimal 2 tahun, B. Adanya perampingan organisasi, C. Meninggal dunia, D. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja, E. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Jawabannya D. Jadi ini ya, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri. Karena yang pertama itu dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Kemudian melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat atau tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi ini ada ya, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi jawabannya D. Nomor 11. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan tidak dengan hormat apabila A. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir, B. Meninggal dunia, C. Atas permintaan sendiri, D. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, E. Melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Nah, ini adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K, tapi dilakukan tidak dengan hormat. Kalau tadi dengan hormat ya, yang ini tidak dengan hormat. Nah, jawabannya D. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ya, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada dihukum penjara dengan kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Kemudian ada menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kemudian dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Ini tindak pidana ini dilakukan dengan berencana ya. Nah, ini ada ya, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Yang ini ya. Berarti jawabannya adalah D. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Nomor 12. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Fungsi dari Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yaitu kecuali, berarti yang bukan ya. A. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. B. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN. C. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN RI terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. D. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. E. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawabannya A. Ini ada di pasal 126. Jadi pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Jadi yang poin A ini ada di sini ya, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Nah, yang ditanyakan di soal adalah fungsinya, sedangkan yang A ini adalah tujuannya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ya, yang bukan merupakan fungsi dari Korps Profesi ya, yaitu A. Menjaga kode etik profesi. Karena menjaga kode etik profesi ini merupakan tujuannya. Kemudian tujuan kedua yaitu mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Nah, yang ini
poinnya ini merupakan fungsinya, berarti ini sampai sini merupakan fungsi dari kurs profesi pegawai ASN. Yang ini ya, ada pembinaan dan pengembangan profesi ASN, kemudian memberikan perlindungan hukum, memberikan rekomendasi, kemudian menyelenggarakan usaha. Nomor 13. Dalam penyelesaian sengketa, sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui A. Pengadilan, B. KSN, C. Upaya administratif, D. Rapat pegawai, E. Tim penyelesaian sengketa ASN. Jawabannya C. Upaya administratif. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui yang dimaksud sengketa pegawai ASN itu, jadi yang ini ya. Jadi yang dimaksud sengketa ASN adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap seorang pegawai. Nah, masalah itu diatur dalam pasal 129. Jadi sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Jadi yang ini ya, melalui upaya administratif. Jadi jawabannya C, upaya administratif. Kemudian, upaya administratif itu terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Nah, banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.